Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya teman-teman. Kali ini akan saya share bagaimana perawatan berkala yang selalu saya lakukan kepada mobil saya, Vios Limo ini ya. Ini Vios Limo ini kilometernya 240.000 tapi masih normal ya. Saya pakai harian. Jadi perawatan berkalanya saya lakukan seperti ini. Ini saya review satu persatu teman-teman ya. Saya olah satu persatu mulai dari yang paling besar. Jadi supaya mesin mobil kita awet dan terjaga dan selalu normal ya. Dan tidak gampang rusak, maka kita harus melakukan perawatan rutin seperti yang saya lakukan ini. Jadi saya kupas satu persatu ya. Jadi yang pertama adalah oli teman-teman. Jadi olinya saya pakai ini ya. Yang pertama oli, ini olinya dari merek Castrol ya. Untuk merek sebenarnya terserah teman-teman ya, bebas. Kenapa saya pakai Castrol ini? Karena menurut pengalaman saya pakai oli ini mohon maaf teman-teman ya, ini agak ramai karena di teras ya, di pinggir jalan. Jadi oli Castrol ini itu sampai odometer 5000 pemakaian itu atau kurang lebih 3 bulan itu mesin masih terasa halus teman-teman ya. Apalagi kalau baru ganti, baru di tap itu kilometer awal itu mesin sangat halus sekali. Jadi gas seperti di toel dikit tuh mobil langsung kayak ngacir ya, kayak kenceng gitu. Makanya saya terus pakai Castrol. Sebelumnya saya pakai Prima XP ya, Prima XP 1040 merek lokal ya. Cuman ya itu masih kurang serak, akhirnya saya coba pakai merek Castrol ini dan ternyata enak teman-teman. Jadi bisa diikuti. Untuk sayanya tetap ya seperti video yang kemarin sudah saya upload, yaitu sayanya 1540. Jadi yang agak kental teman-teman karena mesinnya sudah odometernya sudah tinggi ya. Jadi agak kental. Jadi untuk membeli oli seperti ini teman-teman ya, ini saya beli online, cuman pastikan toko terpercaya ya, toko yang terpercaya, dan pastikan olinya original. Nah untuk original apa tidaknya kita bisa melihat biasanya dari leher tutupnya teman-teman nih. Di leher tutupnya ini ada kayak semacam emblem apa ya, kayak sablonan Castrol, tidak kelihatan ya. Nah ini ya, nah ini ada tulisan Castrol di antara segel sama tutupnya ya. Itu biasanya original. Selain itu juga dibeli di toko yang terpercaya teman-teman ya. Jangan beli di toko sembarangan ya. Selain itu dari kemasannya pastikan ini tidak rusak teman-teman ya. Dan apabila kita membuka oli ini, itu segelnya tidak boleh ikut lepas ya. Jadi akan terpisah nanti antara, jadi tulisan segelnya akan terbagi menjadi dua ya. Bentar ya, akan terbagi menjadi dua. Jadi antara yang bawah ini sama yang atas ini nanti harus terpisah. Kalau biasanya ini dibuka, yang bawah ini ikut terbuka juga, ini biasanya menandakan kebanyakan olinya palsu teman-teman. Itu kebanyakan ini lemes ya kalau palsu itu. Jadi dibuka tidak krak, tidak gitu. Jadi ikut semua. Tuh kebanyakan olinya palsu. Terus juga harganya, untuk harga oli ini adalah 270.000 sekarang ya, sudah naik. Padahal 3 bulan yang lalu saya beli di Shopee itu sekitar 230 ribuan ya. Di harganya sekitar 200-an, 230 sampai 270.000. Kalau misalnya harganya itu tidak masuk akal, misalnya harganya 160 per 4 liter gini, itu kemungkinan besar palsu ya. Jadi harganya sekitar 200 di atas lah, di atas 230 sampai 270. Jadi itu ya teman-teman. Dan ini cocok ya untuk mesin kilometer udah tinggi. Jadi mesin lebih dingin rasanya, terus lebih halus, enak dipakai. Terus sampai pemakaian 5000 km itu masih enak ya dipakai. Mesin tuh masih tidak terlalu kasar gitu teman-teman. Di olinya seperti ini teman-teman, bebas bisa pakai oli apa aja ya, tergantung selera. Kalau saya senangnya pakai oli ini. Terus selanjutnya yaitu filter oli.
Jadi filter ori saya pakai merek Aspira ya. Untuk filter ori ini bebas teman-teman, bisa pakai ori. Kalau ori itu sekitar harganya 80 ke 90 ribu ya teman-teman ya. Terus kalau Aspira gini ini harganya 25 ribu ya. Murah sekali. Makanya setiap ganti oli saya pasti ganti filter oli seperti ini teman-teman ya. Ini harganya 25 ribu, kalau Denso itu 30 ribu. Kalau ori sekitar kalau nggak salah 60 ribu apa 90 ribu gitu ya. Filter oli seperti ini. Isinya seperti ini, biasa aja ya. Nah, isinya seperti ini. Seperti ini, dan jangan lupa nanti kalau pasang itu o-ringnya jangan sampai lupa teman-teman ya. Ini ada o-ring karet. Dan ini nanti dilapisi sama oli dulu ya, baru dipasang. Seperti itu. Ini ya, ini murah. Cuman 25 ribu. Jadi setiap ganti oli kalau saya sekalian ganti dengan filter oli ya. Karena murah teman-teman, dan pengaruhnya signifikan ya. Jadi aliran oli itu lebih lancar. Kalau filternya sudah lama biasanya ya agak buntu teman, jadi aliran oli tidak begitu lancar. Terus selanjutnya yaitu engine flush teman-teman ya. Sebenarnya ini tidak terlalu penting ya, bukan tidak penting, tidak harus dilakukan teman-teman. Tapi kalau saya biasanya engine flush ini dilakukan setiap 2 kali ganti oli. Itu yang kedua saya langsung pakai engine flush ini. Engine flush ini adalah semacam larutan atau bahan kimia ya teman-teman, untuk meluruhkan kerak di dalam mesin, kerak bekas-bekas oli ya. Untuk kerak-kerak minimal teman-teman ya, kerak-kerak minimal, sisa-sisa lapisan oli itu kasih ini supaya tidak numpuk jadi banyak teman-teman. Tapi kalau saja keraknya sudah banyak sampai berlumpur, nah itu tidak bisa teman-teman ya, harus turun mesin ya, tetap harus turun mesin. Nah, kenapa kok terjadi kerak berlumpur seperti itu? Nah, kerak berlumpur itu penyebabnya ada macam-macam teman. Yang paling sering itu karena oli palsu. Jadi kenapa saya tekankan olinya oli asli? Karena kalau oli palsu itu biasanya akan menimbulkan lumpur teman-teman. Karena oli palsu itu sudah oli bekas dikasih bahan kimia, akhirnya dia jernih lagi seperti oli baru. Padahal di dalamnya sudah terisa ampas semua, bahan-bahan aditif yang harusnya membersihkan mesin, melumasi mesin itu sudah ada. Ini dipakai sebentar, 1000-2000 kilo itu sudah jadi lumpur teman-teman, kayak dodol gitu ya. Dan itu tidak bisa kalau cuma dihilangkan dengan ini ya, perlu diperhatikan. Ini cuma untuk pencegahan ya, pencegahan supaya kerak-kerak yang sisa oli original ya itu tidak terlalu banyak menumpuk di mesin, jadi biar bersih seperti itu. Apalagi mesin bekas taksi seperti ini. Dan yang kedua adalah yang dapat menjadikan kerak adalah pergantian oli yang terlalu lama teman-teman, yang oli long drain. Jadi misalnya oli itu tidak ditap, melainkan hanya ditambah seperti itu. Jadi oli berkurang ditambah tapi tidak ditap teman-teman. Akhirnya residu itu dia sampai berubah menjadi lumpur. Jadi seperti itu. Makanya pentingnya kita rutin untuk mengganti oli. Kebanyakan mobil bekas taksi seperti ini di pool itu prakteknya oli tidak diganti teman-teman ya, cuman ditambah. Mungkin oknum ya, tidak semuanya, cuman ya seperti itulah namanya bekas taksi ya. Jadi mereka efisiensi tapi kadang juga merugikan. Jadi kadang itu oli itu tidak ditap, melainkan cuma ditambah. Akhirnya sisa-sisa oli yang lama itu dia berkerak sampai jadi lumpur teman-teman. Nah seperti itu. Ini mesin juga itu agak berkerak, makanya saya rutin memakai ini setiap 2 kali ganti oli. Pasti saya pakai ini. Untuk sekarang keraknya sudah bersih ya, keraknya sudah bersih, sudah mulus. Itu saya sudah cek waktu saya ganti packing gasket ya, packing tutup klep ya, itu sudah cek, itu sudah bagus ya, sudah bersih, tidak ada kerak-kerak sudah. Itu selama pemakaian 5 tahun. Jadi setiap 2 kali ganti oli, saya mesti kedua kalinya saya campurin ini. Pemakaiannya ini adalah caranya itu campurkan engine flush ke dalam oli ya, oli mesin. Sebelum ditap itu kita tuangkan aja 1 botol ini. Setelah itu kita tutup lagi olinya dan kita hidupkan mesin selama 15-20 menit ya. Ini kurang dari 5 menit, tapi kalau saya biasanya sampai sekitar 15-20 menit kita hidupkan mesin. Setelah itu kita ganti oli, langsung kita tap ya olinya dan ganti beserta filter olinya. Seperti itu teman-teman. Jadi masukkan ke dalam mesin, hidupkan mesin selama kurang lebih 15-20 menit, amannya lah. Dari alatnya nih, dari bahannya ini 5 menit ya, tapi biasanya kalau saya 15
15 sampai 20 menit. Ya 10 sampai 15 menit lah, lebih aman teman-teman ya. Karena ini kalau misalnya terlalu lama dalam mesin, ini juga akan berpengaruh kepada seal ya. Seal itu akan molor karena ini kayaknya mengandung apa ya? Kayak seperti akan berpengaruh ke seal karet seal ya, akan cepat mengeras dan bocor teman-teman. Seperti itu ya. Ini engine flush. Terus yang terakhir yaitu ini carbon clean. Nah ini carbon clean ini biasanya bengkel teman-teman ya yang melakukan ini cairan untuk menggurah mesin ya, kan ini mobil bekas taksi. Jadi saya beberapa kali saya gurah mesin supaya mesinnya lebih halus ya teman-teman. Ini rencananya saya sekarang akan melakukan gurah mesin seperti ini. Nanti saya buatkan juga videonya. Jadi ini nanti dituangkan ke dalam ruang bakar kurang lebih 100 cc, didiamkan selama kurang lebih 10 sampai 15 menit ini ya, atau 20 menit. Nanti kita sedot lagi menggunakan vakum. Alat vakumnya saya sudah ada ya, sudah buat. Nanti saya akan review juga alat vakumnya ya teman-teman ya, untuk menggurah mesinnya. Kenapa ini dilakukan carbon cleaner ini? Supaya untuk mencegah mesin itu ngelitik ya teman-teman. Tapi kalau ngelitiknya parah, lebih baik ya dibongkar setengah mesin teman-teman. Bongkar setengah untuk membersihkan kepala piston dan klep-klepnya. Kalau ini untuk pencegahan aja ya, supaya karena saya sering terus pakai pertalite ya, jadi pencegahan supaya tidak terlalu ngelitik teman-teman. Jadi saya pakai ini. Ini agak resiko ya pemakaiannya, jadi harus hati-hati, harus benar-benar sudah pengalaman ya untuk aplikasi ini. Jadi kalau salah-salah mungkin nanti akan terjadi sesuatu pada mobilnya, malah jadi mogok mobilnya. Di carbon clean seperti ini ya. Oh ya, untuk harganya ini satu botol ini 35.000 ya teman-teman. Ini 500 cc, setengah liter ya. Jadi nanti setiap satu lubang piston tuh saya masukkan 100 cc, sekitar 100 cc. Itu ya. Ini harganya 35.000. Ini harganya juga 35.000 engine flush ini. Biasanya ini yang saya pakai merek Prestone ya. Ini nyoba saya merek GST ya. Karena ini ya buatan lokal ya. Biasanya pakai merek Prestone biasanya. Tapi coba ini mungkin bagus juga. Terus ini 25.000. Jadi total ini mungkin 125 ya, anggap 125 100.000 ini ya. 100.000. Terus ini harganya 275. Jadi 400.000 semua ini ya. Jadi satu kali perawatan kita kalau misalnya kita lakukan sendiri, jadi biayanya sekitar 400.000 teman-teman ya. Tapi kalau misalnya ini tidak dilakukan, ya sekitar 350 lah. Bahannya 350, kalau kita ke bengkel ini mungkin biasanya mungkin 350 atau 400.000 ya. Jadi anggaplah 800.000. Kalau kita ke bengkel, jadi perawatan berkala itu 800.000 setiap 6 bulan sekali, atau ya setiap kita ganti oli. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya tidak melakukan ini, tanpa ini ya, ini cuma sama ini ya mungkin 600.000 teman-teman. Cukup ya. Kalau cuma ngetap oli biasanya bengkel ya 50.000 lah. Ini 350 teman-teman ya. Jadi perawatan rutin, ganti oli, ganti filter itu sekitar 350 sampai 400.000. Kalau olinya pakai yang murah seperti ini ya. Kalau olinya pakai yang lebih mahal, harga 400-an ya lebih mahal lagi teman-teman. Cuman saya sarankan untuk budget terbatas ya tetap pakai oli seperti ini aja. Yang penting perawatannya rutin kita ya. Pergantiannya rutin maksud saya. Jadi sama aja teman-teman, sama-sama bagus ya oli. Ini kebetulan saya lakukan sendiri di rumah, makanya lebih hemat ya. Dan mobil ini memang dari awal saya pakai itu perawatan seperti ini saya lakukan sendiri di rumah teman-teman. Oke, sekian dulu. Nanti kita lanjutkan video salah satu persatu ya. Nanti pergantian oli sama filter oli, cara penggantian ini, pemasangan ini penggunaan engine flush ini, dan juga nanti cara menggurah mesin teman-teman ya. Tapi kalau ini lebih baik kalau misalnya kurang pengalaman, bisa dilakukan di bengkel teman-teman, tidak apa-apa. Ini biayanya sekitar 350 sampai 500.000 ya, gurah mesin ini di bengkel. Sudah beserta cairannya seperti ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa di share, jangan lupa di subscribe teman-teman ya, di like, komen, di subscribe.
di-share ke semua media sosial yang teman-teman punya, semakin banyak semakin bagus, supaya channel ini lebih berkembang ya, dan kami bisa memberikan edukasi-edukasi tentang otomotif seperti ini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.